Sua. Siluet bergidik, dan antara cahaya dan batu api, Luo Jie benar-benar menghindari pedang ini, dan kemudian sosoknya benar-benar muncul di belakang Qin Yichen. Pedang peri menembus bagian belakang hatinya dan menyatakan kegilaan. Pencuri, aku melihat di mana kamu bersembunyi kali ini. Bang! Sebuah pedang menusuk, benar-benar mengenai tubuh Qin Yichen. Namun, pembangkit tenaga listriknya di 6 lapisan surgawi, dengan bantuan serangan kekuatan penuh yang ditembus oleh tentara abadi, tidak menghancurkan baju besi peri Qin Yichen, tetapi membiarkan tubuhnya sedikit bergetar. Tampaknya itu tidak menyebabkan yang terakhir di semua. Cederanya terlalu besar. Yang membuat Roger semakin ngeri adalah bahwa totem yang tampak ganas di sabuk baju besi peri Qin Yichen mengirimkan semburan emas dan tembaga pada saat ini, seolah-olah ada raungan sengit yang ingin menelan surga melahap bumi. Tanda seru. Tanda seru. Sementara totem berkedip, Luo Jie merasa bahwa pedangnya, alih-alih menghancurkan baju besi peri Qin Yichen, seperti lubang hitam, membuatnya sulit untuk menarik kembali prajurit peri itu. Tidak hanya itu, Logger bahkan merasa bahwa tentaranya yang abadi, sambil bersinar terang dan redup, bersama dengan kekuatan abadi di dalam tubuhnya, mengikuti tentara abadi dan dihisap oleh yang sombong. Di sini, bagaimana situasinya? Pencuri, keluar dariku. Roger panik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia bekerja, sulit untuk menarik kembali para prajurit abadi. Bahkan jika dia masih mengangkat telapak tangannya saat ini seolah-olah untuk mengebom Qin Yichen, dia tampaknya takut bahkan telapak tangannya sendiri akan tersedot. Feng benar-benar naik di udara dan terlihat sangat lucu. Bagaimana bisa ada sedikit instrumen biasa Yuswanang? Dalam adegan ini, orang-orang yang awalnya ingin mengepung sekte Dewa Xiao Immortal Qin Yichen tertegun. Seberapa kuat baju besi peri ini? Prajurit abadi sulit untuk dipatahkan itu saja, dan pada gilirannya dapat menangkap kekuatan abadi penyerang. Ketika Qin Yichen berbalik dan melihat, matanya berkilat. Dia sebelumnya hanya tahu bahwa 10.000 baju besi Taoisme yang dibuat ulang oleh prajurit senior memiliki kekuatan pertahanan yang berbeda seperti langit dan bumi. Tetapi tidak menyangka, dan kekuatan sihir dengan surga yang menantang. Segera, dia melihat Qin Yichen mencibir. Dia tidak bermaksud untuk tetap memegang Luo Jie, kaulah yang keluar. Bang! Bagian punggungnya dipotong dengan pisau, dan sulit baginya untuk keluar dari kotak. Tetapi dia dipotong di tengah, dan tubuhnya terlihat seperti karung. Namun, pada saat ini, ada darah yang mengalir dari sudut mulut Roger, bajunya pecah, dan baju besi peri yang tersembunyi di bajunya terpotong retakan di dadanya. Melihat pemandangan ini, Su Xiang dan yang lainnya, yang masih sangat bangga dengan diri mereka sendiri, tiba-tiba berhenti. Kekuatan macam apa orang ini? Apakah ini benar-benar surga abadi? Dia tidak akan menjadi Golden Immortal. Itu adalah penghargaan dari armor peri. Dia pasti mendapat kesempatan menantang surga. Aku ingat terakhir kali aku bermain melawannya. Armor peri itu tidak terlalu bagus. Mendengarkan keributan dari sekte abadi utama, wajah Luo Jie muram, dan di antara kerumunan sekte abadi Shen Xiao, seorang pemuda berpenampilan biasa menatap cahaya peri Qin Yichen, adalah keserakahan yang dalam. Harta karun tertinggi ini bukan milikmu pencuri. Pada saat yang sama, saya melihat lampu pompa Luo Jie berkedip, dan kekuatan pertempuran Qin Yichen melebihi harapannya. Bukan hanya kekuatan tempurnya sendiri, tetapi karena telah memasuki reruntuhan, seolah-olah telah diubah untuk bertemu lagi. Bahkan, ada idiom di benaknya yang membuatnya takut, jika ada bantuan. Namun, segera setelah melihat Roger memuntahkan seteguk darah, alih-alih menyerah, dia malah tersenyum. Aku akan melihat, kamu pencuri dan Three Heads Six Arms tidak bisa melakukannya. Pergilah, biarkan sampahnya pergi dan matikan Junior Brotherly. Teriak Roger dengan dingin, menunjuk kedua Mudeng Feng yang berdiri di tepi. Dalam beberapa saat, ada beberapa ratus pembangkit tenaga Shen Xiao Immortal Sekte pada saat yang sama. Sudut mulutnya menyeringai, sosoknya seperti angin, dan dia tampak seperti harimau lapar untuk makan, dan langsung pergi ke Heavenly Yuan Immortal. Sekte. Anda Qin Yichen hebat, tetapi bagaimanapun juga, Anda adalah satu-satunya, sekte Anda yang sama, tetapi Anda tidak seperti prajurit peri. Sementara praktisi longgar digunakan untuk berurusan dengan sekte abadi Yuan Surgawi, ada beberapa siluet kuat yang berkedip di samping Roger, dan lampu pompa itu arogan, yang semuanya bisa menjadi biografi asli Penatua, dan dia mengepung Qin Yichen. Pencuri, lihatlah dengan mata terbuka lebar. Bagaimana sekte yang sama dengan sampahmu mati di depanmu. Baju besi peri yang kamu dapatkan dari keberuntungan kotoran anjing bisa melindungimu, tapi kamu tidak bisa melindungi mereka. Di atas Qiu Yuan, Liu Yuyan melihat pemandangan ini. Tangannya menutupi dahinya, dan hal yang tidak ingin dia lihat terjadi. Roger melakukan ini secara alami untuk mengalihkan perhatian Qin Yichen, dan bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk mengancamnya. Meskipun Liu Yuyan memarahi dengan hina di dalam hatinya, dia tidak bisa mengubah apapun. Meskipun Qin Yichen kembali pada saat ini, 1000 Liu Yuyannya bersedia bersekutu dengan sekte abadi Yuan Surgawi lagi,
Tetapi bahkan dia terluka parah. Bahkan jika masih ada beberapa sekte dari sekte abadi yang dapat berdiri, tetapi di menghadapi sekte abadi Shen Xiao, itu hanya belalang yang mencoba menghentikan kereta. Kekuatan satu orang pada akhirnya melampaui pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Dalam desahan Liu Yuyan, dia membawa penyesalan dan simpati yang dalam. Siluet ramping, alis dingin melawan 7 jurusan. Satu orang satu pisau memotong Dewa Xiao Xiao. Pada akhirnya. Tetapi masih tidak dapat menjaga semua yang ingin Anda lindungi. Di sisi lain, Su Jiang penuh sesak, dan awalnya takut dengan gerakan seperti pengorbanan Qin Yichen. Tetapi ketika mereka melihat Sekte Abadi Shen Xiao menugaskan beberapa ratus orang untuk berurusan dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi, mereka tidak bisa membantu tetapi mencerahkan mata mereka. Seringai terangkat lagi. Kalian semua, mari kita ikuti Sekte Abadi Lord Shen Xiao bersama-sama, bunuh limbah ini. Berani melindungi Qin Yichen. Pencuri adalah kaki tangannya. Kematian tidak bisa menghapus kejahatan. Su Jiang melambaikan tangan prajurit abadi, sambil menyeringai dengan bangga. Qin Yichen, dia tidak mampu untuk menyinggung. Tetapi Duan Dengfeng dan yang lainnya. Tapi itu semua adalah pemborosan dari pembantaian mereka. Duan Mu Dengfeng melihat situasinya, tapi itu berantakan. Untungnya, Ni Yuntian berdiri tepat waktu dan berteriak tinggi. Takut apa? Berkelahi dengan mereka. Ngomong-ngomong, hari ini saudara Qin membunuh lebih banyak orang daripada kita. Pada saat yang sama, Luo Jie melirik reaksi kerumunan Duan Mu Dengfeng. Sebagai gantinya, hanya seringainya saja. Pencuri, saya mendorong Anda untuk memikirkannya. Jika dipersembahkan, mungkin dewa masih bisa menjaga sampah itu tetap hidup. Namun, dihadapkan dengan ancaman seperti itu, Qin Yichen tampak seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, dan benar-benar menatap tatapan seperti harimau yang mengawasi mangsanya di sekitarnya seperti udara dan tertawa dengan kepala terangkat. Menarik, menarik. Tampaknya Sekte Dewa Xiao Immortal Anda sama saja. Sampai sekarang, kamu hanya bisa bermain dengan cara yang tidak mencurigakan ini. Tiba-tiba, cekikikan itu berhenti. Qin Yichen mengangkat matanya, dan wajah Junyi hampir mati. Saya ingin melihat, siapa yang bisa menyakiti mereka di hadapan saya. Ketika kata-kata itu berakhir, Qin Yichen mengguncang telapak tangannya dan melihat siluet. Itu sangat parah sehingga meledakkan celah pengepungan Sekte Abadi Shen Xiao. Pada saat yang sama, itu tampak seperti mesin pembantaian, dan bulan menjadi sia-sia dan yang lainnya. Siluet itu melintas, dan Roger bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan, nafas yang terpancar dari siluet itu, dia bahkan merasakan ketakutan yang mendalam.